yang terkhusus kepada pemahaman orang yang berilmu khususnya Ustaz. Karena kalau kita lihat itu zaman dulu kan ada yang namanya orang yang diprogram untuk menjajah Indonesia, namanya di Aceh itu Snokrani. Yeah. Nah sebenarnya Snokrani itu bukan orang yang berilmu, bahkan dia bertahun-tahun menetap di Mekah. Sehingga dia keluar menyampaikan paham-paham keilmuan yang memang menyimpang daripada yang dibawa oleh sebuah sahabat tabi'in dan tabi'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini. Dalam ilmu tasawuf, akal ini dia murni, dia netral. Apabila dia dikendalikan hawa nafsu, maka dia ngakal-ngakali namanya. Kalau dia cenderung ke Allah, ke nuraninya, hati nuraninya, maka dia lurus, bagus. Dia kalian netral. Nah, sumber ilmu dalam filsafat Islam ada namanya epistemologi. Sumber ilmu Al-Quran, hadis, kemudian bisa dari akal, bisa dari kolbu. Sebenarnya dalam Islam ini semuanya dipakai. Jangan hanya pakai akal saja, pakai kolbu saja, tak pakai hati, salah juga. Atau pakai perasaan hati saja, tak pakai akal, ini pun salah juga. Maka Tuhan melarang kita, innallaha la yuhibbul mu'tadin, tidak boleh berlebihan. Ya. Orang berilmu, dia kalau dikendalikan hawa nafsu, ilmunya digunakannya, ilmu itu seperti panah, Pak. Tapi kalau dikendalikan hawa nafsu, dipanahnya orang baik kan, mati bunuhnya yang lain. Digunakan itu jahat. Nah, gitu dia. Jadi ilmu di situ dimaksudkan adalah semuanya berawal sebenarnya dari pertama ketiadaan ilmu, kedua baru hawa nafsu, kan gitu. Sebenarnya begitu. Maka yang kita sampaikan di sini sebenarnya ilmu yang lurusnya itu bi ghairi ilmin. Kenapa nanti dalam sejarah itu rata-rata aliran sesat pakai dalil. Bapak kalau debat sama Syiah itu keluar dalilnya banyak sekali. Terutama mereka banyak memakai dalil riwayat Hakim. Mengalahkan hadis Bukhari juga nanti pakai Mustadrak Imam Hakim. Saya pernah dialog tentang debat tentang di Kamutah. Keluar hadis semua, Pak. Tapi yang kita lawan Syiah. Jangan Bapak kira orang Syiah gak baik karena dipakai. Pemahamannya itu yang beda gitu. Nah, maka untuk supaya pemahamannya tidak salah, kita kembalikan kepada ahlinya. Itu bahasanya. Saya bahasakan tadi. Kenapa orang tarikat ini kadang dianggap sesat, menyimpang? Ya karena orang-orang yang menganggap sesat, menyimpang itu dia tidak mendalami tarikat. Dia memahaminya pakai akalnya. Sementara orang sehakikat itu tidak pakai akal saja, dia pakai kolu, pakai ruh. Jadi akal dalam ilmu tarekat itu berlapis 4. Ada akal ma'adi, akal awam, ma'asyi. Ma'asyi itu sudah akalnya akal kolbu. Ada akal jamani, itu udah akal ruh. Ada lagi akal kuli, itu akal kenabian. Maka Nabi nggak perlu belajar sama profesor, dia cerdas. Kenapa? Dia akalnya akal kuli. Nah, begitu bahasanya. Jadi akal ini karena bertingkat-tingkatnya ini nanti, maka ada bahasa Nabi, khatibun nas ala qadri ukulihim. Jelaskan ke manusia sesuai kemampuan akal, kadar akalnya. Kalau terlalu tinggi, tak bisa dipahami, jadi fitnah, Pak. Otomatis jadi fitnah. Ya, sederhana saja. Nabi SAW keluar dari kuburnya, goyang-goyang, kemudian dia mencium lutut Abah sekumpul. Wah, fitnah habis itu, Pak. Itu tak boleh dijelaskan. Jadi fitnah bagi orang awam. Kenapa? Ya nggak masuk akal. Tapi kalau Bapak masuk ke alam ruh itu apa saja bisa terjadi. Namanya pakai ruh. Bapak mimpi mau naik ke langit, mau tinggal di bulan, mau masuk ke surga, kemana-mana, terserah. Namanya ruh. Ruh itu mau ke macam-macam mana ya? Mau Nabi meluk kita di alam ruh, nggak ada masalah. Mau dicium kening, mau dicium lutut. Semua ada mananya. Tak ada masalah. Cuman kalau disampaikan kepada orang awam yang masih belajar syariat, ini jadi masalah. Ini tadi ala qadri ukulihim itu tadi. Makanya kalau bahasa saya, ya tanya ulama ahli bidang ilmunya, yang ahli bidang ilmunya. Gimana ini Ustaz yang ahlinya? Jangan belajar ilmu kepada yang tidak ahli di bidangnya, gitu. Nah, gitu. Tentu ulama besar yang ahli di bidangnya, tapi namanya ulama yang soleh lah, Pak. Jangan ulama liberal. Ulama liberal nanti itu pakai akal-akal, nyelempung juga kan.
Kenapa? Karena dia pakai hawa nafsu, namanya muqtadin, berlebih-lebihan mengagungkan akal. Dia bertasawuf, tapi pakai akal loh. Kok belajar tasawuf, mendalami tasawuf pakai akal? Caranya saja sudah salah. Tasawuf itu pakai ruh, pakai rasa bertuhan. Itu yang di apa? Hidupkan, bukan akal. Akal yang di sini. Nah, maka muncullah nanti tasawuf perennial, semua Tuhan sama. Loh, mana ada orang sufi besar mengatakan semua Tuhan sama? Nah, dibawa-bawalah nama sufi, diambil-ambil salah paham. Bagaimana orang itu tadi? Bagaimana disuruh memahami cinta orang yang tak pernah jatuh cinta? Orang filsafat. Dia filsafat, ilmu akal, dipahaminya bahasa Rumi yang jatuh cinta. Kan sesat Pak, dibawa aja lah ke bawaan dia, perspektif dia. Tak, ibaratnya maafnya, tak connect dimensinya. Ya kan? Kalau connect dimensi kita, oh kita paham. Oh ini begini maksudnya. Oh ini begini maksudnya. Karena dia satu dimensi bahasanya. Kalau tak satu dimensi, tak paham. Kenapa saya jelaskan tadi tentang ketuhanan pemahaman orang tarikat? Karena saya melihat jarang-jarang ada menjelaskan itu, Pak, tahwil tajalli itu. Maka saya kaji tuh sampai Ibnu Abbas bagaimana menjelaskan Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya, gitu kan? Burhan itu. Itu Ibnu Abbas, Pak, ngomong gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak salah paham dengan orang tarikat. Kenapa saya bisa menjelaskannya itu? Karena saya mendalami tarekat. Dulu waktu saya tak mendalami tarekat, nggak bisa saya memahaminya, Pak. Dan ternyata dulu pernah saya baca Abah Hanum ngomong kayak gitu. Yang dimaksud burhan di situ adalah wajah mursyid, katanya. Ya wajah mursyid, gurunya siapa? Nabi Yakub, ayahnya gurunya. Dulu nggak bisa paham kita. Dari mana tafsirnya nih kok bisa gitu? Karena kita nggak dalami. Setelah kita dalami, kita buktikan dengan kenyataan. Demi Allah, Pak, terbukti. Kawan-kawan saya, sepupu saya punya teman, belajar dengan Tuhan, saya baru sekali jumpa. Dia mandi di sungai. Begitu dia mandi di sungai, datang buaya. Kakinya sudah mau ditelan buaya gini, Pak. Dia lihat mursyid itu, guru kita, dia lihat wajahnya datang di situ, duduk di atas buaya itu. Tuhan tolong saya, katanya. Dia gini, ngangak buaya itu, langsung dikeluarkannya kakinya, nggak jadi putus kakinya. Coba mursyid kita, wajah mursyid kita yang nolong. Siapa itu? Tajalli Allah. Mursyidnya nggak tahu. Kalau mursyidnya tahu, itu perbuatan mursyid. Kayak Raga Sukmo namanya. Tapi kalau mursyidnya nggak tahu, itu Allah. Tajalli Allah, Pak. Tajalli sifatnya. Karena yang dia kenal orang soleh, dia percaya dengan mursyid kita itu. Itu saja sebenarnya. Secara tidak langsung, dia disuruh belajar. Disuruh mendekati Allah. Tapi orang yang nggak berterikat, nyembah guru. Bukan. Itu tajalli Allah, terserah dia. Mau tajalli bentuk. Jadi kalau dia nunjukkan dirinya, gimana? Pakai apa coba? Orang nggak ada. Wadahnya apa? Dia nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warna. Dia ngasih pesan sama kita. Bagaimana caranya? Ya lewat ibu kita lah. Kalau kita nggak punya usia, kadang lewat mak kita. Mimpi kita sama mak kita pesan, nak, tolong begini kuburanku. Itu sudah mau ke gurus air. Tolong pindahkan kuburanku. Bangun dia, dilihatnya kuburan maknya. Betul, mau digurus air. Dipindahkannya kuburan maknya. Nah, kan begitu nih nanti semua itu, Pak. Jadi Allah memberi petunjuk dengan meminjam wadah. Wadah makhluknya. Gitu. Terserah dia yang mana mau dikendalikannya. Ditahwil, tajallikannya. Itulah sebenarnya ilmu dunia tarekat. Dan itu saya pahami setelah saya diteliti. Saya jalani, ternyata begini. Wajar kalau orang tak paham memfitnah, terfitnah, menyembah guru macam-macam. Padahal bukan. Itu sebenarnya, Pak, ya. Jadi kita disuruh Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmin. Jangan ikuti kalau nggak ada dengan ilmu, maka kita mengikuti dengan ilmu yang kita yakini sesuai dengan kapasitas akal kita. Yang tak boleh itu tak tahu kita ikut-ikuti saja, termasuk nafsu. Kecuali orang awam. Dia percaya, kita lihat Imam Syafi'i ulama besar, dia wara, alim, soleh, fikihnya kita ikuti, karena kita nggak bisa menggali lebih dalam, nggak apa-apa, ikuti saja mazhab Syafi'i. Begitu bahasanya. Tapi kita terus dituntut, Pak, untuk berilmu, ya, memahami ayat hadis berilmu. Supaya apa? Supaya terhindar dari kesesatan. Kenapa terjadi fitnah? Ya karena nggak berilmu. Kenapa orang tarikat dituduh nembah kubur? Ya karena nggak ilmu, nggak ada ilmu tarikat, jadi dituduh lah. Nah, kenapa orang menuduh salafi itu mujassimah? Ya karena mungkin dia tak mendalami. Sebenarnya orang salafi kalau dia yang bagusnya dia tidak mujassimah. Ya, dia tidak musyabbihah. Yang benarnya teman saya dokter salafi orang UIN, saya ajak dialog.
kasihnya penjelasannya. Nggak ada menjelsimah. Dia hanya takut saja. Dia memiliki keterbatasan akal. Untuk tauhid katanya dia pakai ilmu dasar. Ilmu dasar itu apa? Masalah tauhid kita tidak memfungsikan akal. Kita hanya memahami ayat-ayat wahyu dengan wahyu saja. Akal kita nggak difungsikan. Nggak. Itu karena dalam ilmu dasar masalah akidah kita harus pakai dalil, kata ulama. Akal kurang berfungsi sana. Tapi dalam ilmu ruh, ilmu tasawuf, ya pemahaman akal itu berlapis-lapis. Kalau akalnya sudah akal tingkat tinggi, wahyu itu bisa dipahami lebih dalam. Nah, begitu. Dan sebenarnya memahami wahyu Al-Quran dan hadis Pak memang harus pakai akal. Gimana cara memahami ayat hadis nggak pakai akal? Gimana caranya? Saya pernah nanya gitu sama orang. Nggak boleh pakai akal katanya. Saya tanya, gimana caranya? Coba pahami ayat nggak pakai hadis. Silahkan akalmu. Bisa nggak? Bingung sendiri dia Pak kan. Cuman akal orang itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Makanya kita jelasin pun sesuai dengan kadarnya. Dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Semampu lah, semampu Bapak lah. Dan sebisa saya begitu ya. Baik, itu aja Pak ya. Kan udah siang. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, anak istri, suami, keluarga kami ya Allah. Dosa kakek nenek kami, buyut kami ya Allah, ke atas ya Allah seluruhnya ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin bangsa kami. Pilihkan kami pemimpin-pemimpin yang soleh. Para ulama-ulama kami, ampuni dosa umat Muhammad, ampuni ya Allah. Tutup aib umat Muhammad ya Allah. Berikan kemudahan kepada umat Muhammad ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami umat sebenar-benar umat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tuntunlah hati kolbu kami ya Allah. Berikan kami taufik hidayah-Mu ya Allah. Jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk ya Allah. Sinari hati kami, kolbu kami dengan cahaya-Mu, dengan ilmu-Mu ya Allah. Berikan kami petunjuk ke akal kami ya Allah, agar akal kami tidak dikendalikan hawa nafsu kami. Berikan kami istiqomah dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan. Berikan kami kemudahan dalam berurusan, baik urusan dunia, agama, dan akhirat kami ya Allah, ibadah kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang luas, rezeki yang Kau berkahi, rezeki yang banyak, rezeki yang membuat kami semakin dekat, semakin taat, semakin cinta kepada-Mu ya Allah. Jangan berikan kami istidrat yang menghancurkan diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa walhamdulillahi rabbil alamin.